Keris Sepang merupakan keris yang sangat fenomenal dan banyak diburu terutama oleh penghobi pusaka. Mengapa seperti itu? Karena di luar mempercayai bahwa keris Sepang adalah sebagai sarana pusaka untuk berpoligami. Dan pada zaman dulu, keris Sepang ini hanya dimiliki oleh kalangan priai ke atas. Jadi tidak sembarangan dimiliki. Ikuti terus video ini agar menambah wawasan, karena kita akan membabar pusaka Sepang asli yang seperti apa, yang owahan seperti apa. Ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam untuk seluruh pecinta Tosan Aji di Nusantara, terutama subscribernya di channel saya ini, channel Denmas Pamor. Malam ini malam yang spesial. Sebetulnya saya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan subscriber yang via WA kebanyakan ya. Kang, ada nggak pusaka yang filosofi tuahnya gitu atau energinya ke arah pengasihan? Malam yang spesial kita akan bahas sebuah pusaka yang fenomenal, yang konon pusaka ini dipercayai sebagai sarana untuk berpoligami. Nanti kita bahas. Nah, untuk yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan juga loncengnya supaya Anda bisa update terus, karena channel Denmas Pamor ini akan membahas tentang peninggalan-peninggalan para leluhur kita, terutama di bidang pusaka. Ada juga ketika kita jalan, kita akan membahas sebuah situs atau tempat-tempat ziarah, tapi lebih tepatnya kita tuh ke peninggalan para leluhur. Pusaka ini adalah kitab yang terbuka namun tersirat, mengandung satu filosofi makna yang luar biasa. Makanya di sini banyak sekali dapur-dapur dari, kalau dapur itu ragam ya, ragam. Ada yang dapur jangkung, sengkela, sabuk inten, brojol, tilam upih, tilam sari. Nah, semua itu mengandung ajaran atau filosofi hidup daripada leluhur kita untuk regenerasi selanjutnya. Jadi bukan sekedar benda seni. Mungkin kalau ke era-era sekarang ini dipahami sebagai peninggalan seni gitu, karena sudah lampau. Kalau zaman dulu keris ini satu solusi untuk setiap permasalahan di tengah-tengah masyarakat, baik itu kalangan untuk era Mataram ya, kalangan bawah, baik kalangan atas. Kenapa saya bilang Mataram? Karena diperbolehkannya keris secara umum memegang keris itu di era Mataram ketika kita mengalami penjajahan. Kalau di era Mataram pertengahan ke atas, keris ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, baik itu dari kalangan kerajaan maupun priai. Jadi rakyat-rakyat biasa pada era waktu itu belum boleh sembarangan pegang pusaka. Nah, balik lagi ke pembahasan awal. Oke, saya akan jawab bahwa di luar keris-keris seperti jarango yang kita pahami tuahnya terkenal dengan pengasihan gitu. Karena di sana tuh, di luar sana banyak sekali orang yang mengharapkan pusaka-pusaka yang energinya atau filosofinya ke arah situ. Jarango yang, atau kalau di batu ada juga keris yang kalau mungkin di batu disebutnya comong, di keris itu lebih pamekang jagat, baik itu Cimatan, Patrem, bahkan yang standar itu banyak diburu karena dipercayai mengandung satu komara atau satu aura yang energinya tuh luar biasa ke arah pengasihan. Nah, malam ini saya akan mereview dari pusaka berdapur Sepang. Di sini ada 3, kemarin ada beberapa namun tinggal 3 ya yang ada malam ini kita review, dan ini dari 3 era yang berbeda. Pertama ini dari era Mataram.
Dan yang kedua era Cirebon, yang ketiga Madura Sepuh. Dan secara umum pusaka-pusaka yang ada di galeri saya semua sudah berkatalog museum pusaka. Semuanya, baik dalam bentuk apapun pusakanya sudah berkatalog museum pusaka. Jadi bukan tangguh yang menurut saya pribadi gitu. Kita ambil garis tengah. Banyak pemula-pemula di sana yang kebanyakan ragu ya, apa betul ini keris sepuh, karena banyak replika-replika juga gitu, terutama dapur-dapur seperti Omyang, Betok, Sepang. Nah, kita bahas untuk yang pertama. Nah, kita langsung lihat garap dari mulai materialnya. Ini materialnya dan garapnya ke era Mataram. Nah, yang pertama akan kita bahas kenapa ini disebut keris Sepang. Kita perhatikan gonjo di sini. Nah, gonjo ini kiri dengan kanan itu seimbang, melambangkan sebuah keseimbangan hidup. Sebetulnya secara umum filosofi Sepang ini untuk mendapatkan satu kedamaian, ketentraman, keseimbangan dalam hidup. Nah, kita lihat lagi materialnya. Nah, di sini kalau saya lihat seperti ini seperti pijatan ya, seperti pijatan gitu. Atau ada yang bilang juga ini menggambarkan pola salah satu Luksinandi. Ini kalau diperhatikan detail ini seperti pamor ngulit semongko. Ngulit semongko itu gambaran pamornya seperti gambaran kulit semangka. Tuahnya lebih condong ke arah kerejekian. Nah, untuk keris-keris pengasihan seperti jaran goyang itu kita pahami, kita ketahui bahwa keris jaran goyang itu dikenal secara umum. Kenapa keris berdapur Sepang ini kemungkinan hanya di kalangan tosan aji, di luaran jarang memahami, karena keris ini pada era dulu hanya dimiliki oleh kelas menengah ke atas. Alasannya seperti apa? Sebetulnya yang terkenal di luar sana, keris Sepang ini bukan hanya sekedar untuk berpoligami, tapi orang-orang atas menggunakan, biasanya orang-orang atas itu memiliki karyawan, memiliki beberapa usaha. Nah, ini lebih condong keseimbangan agar mereka itu bisa menyeimbangkan istilahnya apa ya, tujuan mereka. Nah, ini keris Sepang yang pertama seperti ini. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini eranya era Cirebon, abad 18 atau 1700 sampai 1800. Berarti usianya sekitar kurang lebih ini 400 tahunan ya. 400 tahunan. Dan kalau kita perhatikan garapnya ini luar biasa, garap-garap yang sangat istimewa ya, sangat istimewa. Nah, ini warangkanya sama, gayaman Solo, kayunya kayu jati. Ini bawaannya handle baru ya. Sebetulnya handlenya itu seperti ini harusnya gitu. Namun saya menyesuaikan apa yang saya dapat. Nah, ini yang saya dapat seperti ini. Ini keris yang kedua, ini Cirebon. Nah, yang ketiga masih dapur Sepang, eranya era Madura Sepuh. Madura Sepuh. Ini Sandang Walikatan. Kayunya ini kijulang merah. Kijulang merah, kalau orang Jawa Barat pasti tahu dengan kijulang merah karena ada kijulang lilin, ada kijulang merah. Kijulang itu mempunyai filosofi menjulang tinggi, intinya menjangkau lah. Makanya zaman dulu Jawara Tatar Pasundan menggunakan warangka golok. Untuk pusaka itu menggunakan kayu kijulang. Dan memang kalau dibandingkan dengan kayu jati, tingkat kekerasannya ini masih
lebih ini kijulang gitu. Bahkan untuk standar harga sama dengan cendana. Nah, ini kalau kita lihat garap dari era Madura. Jadi kembali lagi ke makna filosofi bahwa keris Sepang itu merupakan keris yang maknanya luas, bukan hanya untuk sebagai sarana yang dimanfaatkan tuahnya untuk poligami. Jadi luas sekali makna keris Sepang ini. Nah, banyak di sana yang pertama replikaan, yang kedua owahan. Nah, kita perhatikan baik-baik ketika kita ingin memahami keris berdapur Sepang, karena banyak di replika itu kelas betok, maksudnya dapur betok, dapur omyang ya, sampai ke Sepang pun banyak yang mengowah ya. Owah itu kerisnya betul memang keris sepuh, tapi sebetulnya dapur asalnya itu bukan berdapur Sepang. Makanya kita perhatikan betul dari sisi kanan, sisi kirinya gitu kan ya, sampai ke gonjo, antara gonjo dengan bilah, lihat satu era atau bukan, karena akan berbeda ketika gonjonya ini gonjo susulan gitu ya, dalam arti buatan baru itu biarpun menggunakan dengan bahan sepuh, hasil tempanya itu tidak akan sama dengan tempa yang dilakukan oleh empu pada zaman dahulu. Itu pertama yang harus kita waspadai dari mulai gonjo. Yang kedua dari sisi kanan, sisi kiri sebelah sini. Itu originalnya ini harus kita perhatikan. Mungkin saran saya ketika Anda memang mencari keris berdapur Sepang itu harus lebih teliti. Oke, untuk malam ini pembahasan kita seputar keris Sepang. Nanti akan ada lagi pusaka-pusaka yang memang filosofi tuahnya, esoteriknya ke arah dapur pengasihan gitu. Berdapur yang memang khusus arah pengasihan gitu. Nah, ikuti terus channel Denmas Pamor gitu. Kita akan update lagi video-video terbaru gitu. Like and subscribe-nya sebagai motivasi supaya kita lebih bersemangat lagi untuk menyembuhkan video-video yang lainnya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Salam untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.